kewajiban itu yang disebut dengan keyakinan kelas. Contoh mudahnya, misalnya saat kita mengendarai kendaraan, kalau kendaraan bermotor kan pakai helm. Nah, selama ini kan memakai helm itu karena apa? Ada sebagian orang yang memakai helm itu karena takut ditilang, ya kan? Jadi nampak polisi nggak pakai helm, kabur gitu. Padahal berarti itu hanya motivasi pakai helmnya hanya dari luar, eksternal namanya. Tidak diyakini. Kalau kita yakini apa? Kalau kita yakini itu aku pakai helm itu untuk apa? Untuk keselamatan, untuk kesehatan. Jadi kalau kita berpikir seperti itu, tidak ada polisi, tidak ada apa sekarang tuh yang tilang elektronik, tetap kita pakai helm gitu. Karena itu tadi, kalau peraturan kelas itu hanya memotivasi secara eksternal. Apa eksternal maksudnya? Dari luar. Jadi untuk menghindari hukuman, maka kalian mematuhi peraturan kelas tersebut. Tetapi kalau meyakini dari diri sendiri, peraturan kelas itu ada nilai-nilai kebajikan yang bisa diambil, maka tidak disuruh guru pun akan mematuhi aturan tersebut gitu. Makanya hari ini kita membuat keyakinan kelas, tidak aturan yang ibu, tidak hanya aturan yang berasal dari ibu, tetapi juga dari siswa. Nah, masing-masing kalian nanti akan ibu bagikan kertas sticky note ini. Silakan dituangkan di sini apa kira-kira keyakinan kelas yang perlu kita sepakati bersama. Membuat keyakinan kelas itu kata-katanya harus kata-kata yang positif. Apa itu kata-kata yang positif? Contohnya menghindari kata-kata tidak, jangan. Jangan seperti itu kata-kata yang negatif. Misalnya tidak boleh datang terlambat. Itu kata-kata negatif. Tapi kita ganti, apa gantinya? Biar kalimat yang jadi positif. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu gitu. Kira-kira paham? Karena jumlah kita 36, jadi ibu minta kalian berdiskusi dengan teman sebangku. Coba disepakati kira-kira apa keyakinan kelas yang kalian bisa sarankan untuk keyakinan kelas di kelas kita. Kalau idenya sama ditulis 1, tapi kalau idenya 2 ditulis 2 keyakinan kelas di kertas sticky note ini. Bisa? Nah, jadi akan ibu bagikan. Menggunakan media handphone dengan bijak selama pembelajaran berlangsung. Menjaga kekompakan satu sama lain dalam hal apapun, dan juga setiap anggota piket harus bertanggung jawab pada jadwal piketnya masing-masing. Datang tepat waktu mengikuti pelajaran dengan baik. Budayakan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Menjaga fasilitas sekolah. Mengikuti kegiatan upacara setiap hari Senin dan kegiatan imtak di hari Jumat. Berkatalah dengan tutur kata yang sopan dan santun. Beberapa masukan keyakinan kelas yang akan kita sepakati ada yang sama ini kita kelompokkan karena nilai kebajikan atau nilai keyakinannya nanti akan sama. Nanti dipilih satu saja yang ditempel di karton. Kita menjawab mengerjakan tugas piket, kita menjawab kebersihan kelas dan melaksanakan piket. Hampir sama kata-katanya kan? Nah, apa kira-kira nilai kebajikan dari melaksanakan piket kelas? Nilai bersih. Tanggung jawab. Apa lagi?
kalimatnya kita perbaharui lagi.